Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai governance. Mari kita simak. Teman-teman semua, apakah kalian tahu apa itu governance? Governance adalah proses di mana kekuasaan dan sumber daya dikelola dalam suatu organisasi, komunitas, atau negara untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup bagaimana mereka membuat aturan, mengambil keputusan, dan memastikan semua hal dilakukan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ada 3 pihak yang terlibat dalam governance. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua sektor swasta, dan yang ketiga masyarakat sipil. Pemerintah. Beberapa tugas pemerintah diantaranya yang pertama adalah bertugas mengelola sumber daya publik seperti keuangan, infrastruktur, untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi dan infrastruktur dasar. Ketiga, penegakan hukum dan kepatuhan terhadap aturan untuk menjaga keteraturan. Pemerintah memastikan penegakan hukum agar negara teratur. Sektor swasta. Sektor swasta sebagai pemimpin perusahaan tentunya ingin sekali perusahaannya itu menjadi perusahaan yang sesuai dengan ekspektasi awal. Jadi sebagai pemimpin dalam perusahaan harus menetapkan aturan supaya terciptanya tujuan yang ingin dicapai. Masyarakat sipil. Masyarakat sipil mencakup individu, kelompok, atau organisasi non-pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. Ada 3 peran masyarakat sipil, yaitu: pertama, memberikan suara kepada kelompok marginal. Karena masyarakat sipil berperan untuk menjembatani masyarakat marginal dengan pemerintah jadi pihak netral. Kedua, melakukan advokasi terhadap isu-isu tertentu dan lagi-lagi untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Ketiga, mengawasi jalannya governance agar tetap transparan dan akuntabel. Jadi sebagai masyarakat sipil pastinya mereka yang mengawasi berjalanannya governance dalam suatu negara supaya memang ada yang harus dikoreksi dari pemerintah. Kepada siapa governance ditujukan? Ada pihak-pihak yang terlibat dalam governance yaitu ada pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil. Jadi, ketiga pilar dalam governance yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil harus saling menjaga dan juga saling support untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan yang sedang berlangsung. Terutama antara pemerintah dan masyarakat, kedua poin tersebut menjadi bagian penting dalam tercapainya good governance. Karena, tanpa adanya good governance, akan susah dan juga sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi. Setelah itu, good governance tidak akan tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan tidak dapat dijamin. Intinya, governance ini ditetapkan atau ditujukan oleh ketiga pilar tersebut yaitu pemerintah, korporasi, dan juga masyarakat sipil. Tetapi, governance tidak akan berjalan dengan baik apabila ketiga pilar tersebut tidak saling bekerja sama. Sejarah konsep governance. Pada abad ke-14. Dalam perspektif historis konsep governance bukanlah istilah baru. Istilah ini dipergunakan untuk pertama kali di Prancis pada abad ke-11 Raja Henry berkuasa 4 pada tahun di 1399. Pada masa itu, governance dikenal sebagai di pemerintah pusat, dan menjadi lebih populer pada saat Bank Dunia atau World Bank memperkenalkan governance pada saat laporan Bank Dunia pada tahun 1989. Perkembangan pada abad 20, Bank Dunia memperkenalkan istilah good governance di dalam laporan mereka, menandai pergeseran paradigma. World Bank, 1992, mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tuntutan lembaga pendanaan internasional dan negara-negara pemberi pinjaman kepada negara pengutang adalah melaksanakan apa yang disebut dengan good governance. Konsep ini dengan mengadopsi kebijakan ekonomi pasar sebagai salah prasyarat untuk mendapatkan bantuan. Pada sekitar tahun 1990-an, pemerintah mulai berbagi peran dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, menciptakan hubungan yang lebih egaliter dan demokratis. Hal ini mengubah pola hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi lebih sejajar. Pada tahun 2000 sekarang, fokus good governance adakah pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengurangan korupsi. Macam-macam governance. 1. Good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan konsep mendasar dalam pengelolaan urusan dan lembaga publik yang menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, etis, dan akuntabel. Good governance ini mencakup serangkaian prinsip dan praktik yang memastikan bahwa organisasi, terutama
terutama lembaga publik, beroperasi dengan cara yang transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Good governance ini sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan karena tata kelola pemerintahan yang baik menumbuhkan rasa saling percaya antara warga negara dan lembaga pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik juga akan meningkatkan legitimasi tindakan pemerintah, mendorong keadilan sosial, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pertumbuhan. 2. Clean governance. Clean governance mengacu pada sistem tata kelola yang mengutamakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam lembaga publik. Tata kelola ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan politik tempat pejabat publik bertindak demi kepentingan terbaik warga negara yang mereka layani. Dengan adanya tata kelola ini akan berkurangnya tindakan korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat hukum dan keadilan. Singkatnya, tata kelola pemerintahan yang bersih sangat penting untuk menciptakan lingkungan politik yang menjunjung tinggi integritas, yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang efektif dan peningkatan kualitas hidup warga negara. 3. Corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan, termasuk hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mencapai tujuan jangka panjang dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Dengan adanya corporate governance meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 4. Governance without government merupakan konsep yang mengacu pada pengaturan dan pengelolaan masyarakat atau organisasi tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah formal. Ini mencakup berbagai bentuk tata kelola yang muncul dari inisiatif masyarakat, sektor swasta, atau organisasi non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada struktur pemerintahan tradisional. Makna governance. Governance dalam bahasa Inggris dimaknai sebagai tata kelola. Tata kelola dalam konteks pemerintahan merujuk pada proses pengelolaan yang melibatkan interaksi antara hukum, norma, dan kekuasaan untuk mengatur sumber daya dan mengambil keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Yang mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Tata kelola juga berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik dan menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Lalu, governance juga dimaknai sebagai kepemerintahan. Kepemerintahan merupakan sistem yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam pengertian yang lebih luas, kepemerintahan mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh organ-organ negara yang memiliki otoritas untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kesejahteraan masyarakat. Nah, kepemerintahan juga melibatkan pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta penyediaan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, governance berkaitan dengan bagaimana pemerintah dan organisasi sosial lainnya berinteraksi, bagaimana mereka berhubungan dengan warga negara, dan bagaimana keputusan itu dibuat. Governance juga dipandang sebagai proses di mana masyarakat atau organisasi membuat keputusan penting dan menentukan siapa yang terlibat dalam proses tersebut dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Konsep governance. 1. Kepentingan publik. Kegiatan pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. 2. Partisipasi dan keterlibatan. Masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini melibatkan keterbukaan, akses informasi, dan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif dari warga negara. 3. Kepemimpinan yang efektif. Pemimpin dan otoritas publik harus bertanggung jawab, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam tindakan dan keputusan mereka. 4. Keadilan dan kepastian hukum. Sistem hukum harus adil bagi semua, berdasarkan aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi, serta memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak individu. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan harus transparan, artinya informasi yang relevan harus tersedia untuk publik. Selain itu, pemerintah dan lembaga publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat. 6. Efisiensi dan efektivitas. Penggunaan sumber daya publik harus efisien dan efektif. Hal ini mencakup pengelolaan yang baik terhadap anggaran serta pencapaian tujuan yang diinginkan. 7. Responsivitas. Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan yang terjadi.
8. Ketertiban dan kestabilan. Pemerintahan yang baik harus menciptakan dan menjaga kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang stabil serta berkelanjutan. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai governance dari kelompok 1. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video yang lain.